Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila dengan NIM 24 10 10 10 62. Izin untuk memberikan materi terkait dengan pelvis atau tulang panggul manusia. Jadi di bagian pelvis ini ada 4 bagian. Yang pertama ada 2 os coxae, kanan atau dextra, dan kiri atau sinistra. Dan ada 1 os sacrum. Ini di bagian depan ini yang saya tunjukkan adalah os sacrum, dan ada 1 os coccygeus. Oke. Nah, jadi di bagian os coxae ini terdiri dari os ilium. Ini adalah os ilium, ada os ischium, dan ada os pubis. Nah, jadi di bagian os ilium ini terdapat ala os ilium atau sayapnya, ada crista iliaca atau di bagian tepi atasnya yang tidak rata ini, dan ada spina iliaca anterior superior itu di bagian tonjolan atas, spina iliaca anterior inferior di bagian bawahnya, dan ada juga spina iliaca posterior superior di bagian belakang atas, dan ada spina iliaca posterior inferior atau di bagian bawahnya ini. Lalu juga ada incisura ischiadica mayor, yaitu seperti lekukan yang berada di bagian atas atau yang besar ini disebut dengan incisura ischiadica mayor. Ada juga linea arcuata atau batas pintu atas panggul. Nah, di bagian yang kroak jadinya apa namanya, yang seperti berlubang ini namanya adalah acetabulum. Ini tempat menempelnya femur, seperti itu. Nah, selanjutnya ada di bagian os ischium. Jadi os ischium ini terdapat corpus os ischium atau badan os ischium. Nah, ada juga ramus superior. Di ramus ini ada di bagian atas ini namanya ramus superior os ischium, ada juga ramus inferior os ischium di bagian bawahnya. Lalu ada spina ischiadica minor atau lekukan di bagian tepi yang kecil. Ini namanya incisura ischiadica minor. Ini ada terdapat di bangunan os ischium, dan ada juga incisura ischiadica minor ini. Lalu ada tuber ischiadicum. Tuber ischiadicum adalah di bagian bawah belakang yang tebal ini, seperti itu. Nah, selanjutnya ada os pubis. Jadi di os pubis ini itu terdapat corpus os pubis atau badan os pubis. Lalu ada ramus superior os pubis itu di bagian atasnya, dan ada ramus inferior os pubis di bagian bawahnya atau disebut juga dengan arcus pubis. Lalu ada juga yang di bagian tengah ini dihubungkan oleh seperti join atau ligamen yang disebut dengan symphysis pubis. Lalu ada foramen obturatorium. Ini terdapat juga seperti selaput yang melindungi bagian reproduksi dalam. Selanjutnya kita akan membahas tentang os sacrum. Jadi yang pertama ada fascia pelvica atau wajah bagian depan os sacrum di sini. Nah, yang kedua ada ala os sacri atau sayapnya os sacrum ini. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang apa sih lingkaran-lingkaran ini namanya. Jadi, lingkaran kecil-kecil yang ada di fascia pelvica ini adalah foramina sacralia anterior atau lingkaran yang ada di depan os sacrum. Nah, ada juga yang di belakang ini namanya crista sacralis. Jadi, crista itu adalah bagian yang tidak rata, itu namanya crista. Dan crista ini terdapat di os sacrum, dinamakan crista sacralis. Lalu ada promontorium. Jadi, ini yang saya pegang adalah pelvis yang ada lumbal kelimanya. Nah, di mana sih os promontorium itu? Jadi, os promontorium itu ada setelah lumbal kelima ini. Jadi setelah dipotek, nah baru deh os promontorium itu letaknya di tepatnya di sini ya teman-teman, setelah lumbal kelima.
Lalu ada facies auricularis. Jadi mohon maaf saya pegangnya itu yang panggul ini dan tidak dipotong bagian sampingnya. Saya akan menjelaskan bahwa facies auricularis itu adalah os sacrum yang tampaknya dari samping. Jadi ketika ini dibelah itu ada os sacrum ya, ada facies auricularis. Itu adalah wajah atau os sacrum yang terlihat dari samping. Lalu ada base of sacri itu dari ala os sacrum destra sampai dengan ala os sacrum sinistra. Jadi dari sini, dari kanan sampai kiri ini adalah base of sacri. Seperti itu. Lalu kita akan membahas tentang os coccygeus yang bagian paling ujung ini ya teman-teman. Jadi os coccygeus ini itu terdiri dari 3 sampai 5 vertebra yang bergabung. Jadi ini ada 3 sampai 5 vertebra yang tergabung di dalamnya. Pada bersalinan ujung tulang ini terdorong ke dorsal atau ke bagian belakang, seperti ini, sehingga melebarkan pintu bawah panggul dan melebarkan jalan lahir janinnya. Seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang artikulasio pelvis. Apa sih artikulasio pelvis itu? Jadi, artikulasio itu adalah sendi-sendi yang menghubungkan. Ada 4 artikulasio. Yang pertama ada artikulasio sacroiliaca. Jadi di bagian samping ini, di bagian sini itu ada sendi yang menghubungkan atau join yang bernama artikulasio sacroiliaca. Kenapa dinamakan sacroiliaca? Karena ada di bagian sacrum dan menghubungkan dengan bagian ilium. Jadi dinamakan artikulasio sacroiliaca. Ada 2, yaitu artikulasio sacroiliaca destra dan artikulasio sacroiliaca sinistra. Lalu ada artikulasio sacrococcygia, itu adalah ini. Jadi sendi atau join yang menghubungkan antara sacrum dengan os coccygeus dinamakan dengan artikulasio sacroiliaca. Nah, ada juga symphysis pubis. Jadi sebenarnya ini tidak menggabung ya teman-teman. Ini tergabung karena ada artikulasio atau join yang dinamakan dengan artikulasio symphysis pubis. Atau bisa disebut juga dengan symphysis pubis saja. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan linea terminalis, itu membagi cavum pelvis menjadi 2. Yang pertama yang pertama ada pelvis mayor atau spuria pelvis atau valve pelvis, itu di sebelah atas atau bagian yang menuju ke kranial itu berisi organ-organ abdomen. Dan yang kedua ada pelvis minor atau vera pelvis atau true pelvis. True pelvis itu terdiri ada organ reproduksi dan juga di sebelah kaudal atau yang menuju ke bawah. Nah, untuk true pelvis ini itu bisa menentukan bentuk jalan lahir juga. Seperti itu. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang pelvis minor, itu terdapat 2 pintu. Yang pertama itu pintu atas panggul atau PAP atau adductus pelvis atau inlet atau apertura pelvis superior, berbentuk bulat oval seperti ini yang dibatasi oleh promontorium dan kedua linea arcuata. Nah, yang kedua ada pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini tuh disebut juga dengan exitus pelvis atau outlet atau apertura pelvis inferior. Berbentuk itu seperti belah ketupat. Nah, dari sini ke sini, ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Jadi seperti belah ketupat seperti ini. Dan dibatasi oleh arcus pubis atau tadi disebut juga dengan ramus inferior os pubis di sini tepatnya, dan ada dibatasi juga dengan ujung caudal ya atau di os coccygeus dan tuber ischiadicum kanan serta kiri. Ini namanya tuber ischiadicum. Di bagian yang tebal ini dextra dan sinistra. Selanjutnya ada inclination pelvis, yaitu sudut antara bidang horizontal dan adductus pelvis. Nah,
seperti di gambar yang saya tunjukkan berikut ini. Lalu kita akan membahas tentang musculus pelvis. Nah, di pelvis ini juga terdapat musculus, yaitu ada musculus psoas minor, yaitu musculus yang kecil. Ada juga musculus psoas mayor yang besar dan terletak di bagian bawah musculus psoas minor, dan ada musculus iliacus yang terdapat di bagian ilium. Selanjutnya kita akan membahas musculus di bagian pelvis minor. Yang saya tunjukkan ini bernama musculus piriformis. Di bawahnya ini bernama musculus glameolus superior. Nah, yang merah di dalam ini, yang besar ini bernama musculus obturatorius externus, dan di luarnya ini yang kecil bernama musculus obturatorius internus. Selanjutnya di bagian bawahnya ini bernama musculus glameolus inferior. Nah, yang di bawahnya ini adalah musculus quadratus femoris. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang diafragma pelvis. Yang pertama ada pars muscularis. Pars muscularis itu terdapat, yang pertama ada musculus levator ani. Di musculus levator ani ini terdapat musculus pubococcygis, lalu ada musculus iliacococcygis, yang ketiga ada musculus ischiococcygis. Nah, selanjutnya ada musculus coccygeus. Yang kedua ada pars membranacea antara musculus coccygeus kanan dextra dan musculus coccygeus kiri sinistra. Terdapat celah yang berbentuk segitiga yang disebut hiatus urogenitalis. Untuk gambar lebih jelasnya yaitu seperti ini. Semoga mudah dipahami ya. Lanjut, kita akan membahas tentang perineum. Jadi di bagian perineum ini dibagi menjadi dua regio. Yang pertama ada regio analis. Regio analis ini terdapat musculus sphincter ani externus. Nah, ini yang saya tunjukkan ini adalah musculus sphincter ani externus. Gambarnya seperti ini ya. Ini adalah musculus sphincter ani externus. Lalu yang kedua ada regio urogenital. Jadi di regio urogenital ini terdapat musculus bulbocavernosus. Jadi musculus bulbocavernosus ini yaitu di bagian ini yang saya tunjukkan ini ada musculus bulbocavernosus. Lalu ada musculus ischiocavernosus. Jadi musculus ischiocavernosus itu di bagian dextra dan sinistra yang saya tunjukkan ini bernama musculus ischiocavernosus. Lalu ada musculus transversus perinei. Nah, jadi yang bagian sayapnya ini bernama musculus transversus perinei. Ini tempatnya untuk bagian episiotomi atau pelebaran jalan lahir bayi. Ada musculus transversus perinei dextra dan musculus transversus perinei sinistra. Selanjutnya saya akan membahas tentang bidang Hoth. Jadi bidang Hoth itu digunakan untuk menentukan seberapa jauh penurunan bagian janin ke dalam cavum pelvis. Yang pertama ada bidang Hoth 1. Bidang Hoth 1 ini sesuai dengan pintu atas panggul. Bidang Hoth 2 ini sejajar dengan bidang Hoth 1 melalui bawah simfisis pubis. Nah, bidang Hoth 3 itu sejajar dengan bidang Hoth 1 melalui spina ischiadica.
Lalu bidang hot 4 sejajar dengan bidang hot 1 melalui ujung coccygeus. Ini adalah ujung coccygeusnya. Di sumbu crus atau axis pelvis, garis yang menghubungkan titik persekutuan antara diameter transversa dan conjugata vera pada pintu atas panggul dengan titik sejenis 3 serta 4. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi, ukuran panggul dalam itu terdiri dari yang pertama ada pintu atas panggul atau adductus pelvis, yaitu terdapat conjugata vera anatomica, conjugata vera obstetrica, conjugata diagonalis, diameter transversa, dan diameter obliqua. Yang kedua ada pintu tengah panggul, bidang sejajar spina ischiadica, yaitu ada diameter interspinosum. Lalu ada pintu bawah panggul atau exitus pelvis, yaitu sudut arcus pubis normalnya 90 derajat. Lalu terdapat diameter anterior posterior dan diameter transversa, jarak antara tuber ischiadicum dextra dan sinistra. Nah, selanjutnya kita akan membahas ukuran panggul luar atau conjugata externa Baudelot dan distansia spinarum, distansia cristarum, dan distansia tuberum. Terima kasih. Jadi, seperti itu penjelasan materi terkait dengan os pelvis dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Is that you want